Oke, kita mulai ya. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk ke materi yang ke-19, yaitu menyambung yang kemarin. Kalau kemarin autentikasi untuk membatasi akses kepada halaman-halaman tertentu ya di dalam aplikasi atau di dalam sistem. Nah, yang berikut ini adalah hak akses terhadap menu dan data. Jadi nanti kita sepakati di dalamnya itu ada role-nya. User ini yang labelnya ini nih tidak bisa mengakses halaman ini gitu ya. Kalau kemarin tuh masih bisa semua. 3 user tuh bisa semuanya ya. Nah, kemudian termasuk juga datanya. Gimana caranya memfilter datanya? Kalau yang sedang login itu adalah misalnya prodinya TI, maka data yang ditampilkan hanya data TI saja. Ya, begitu juga dengan yang prodi SI. Nah, kemudian gimana kalau dengan admin? Maka kalau admin dia bisa lihat semuanya, kayak gitu ya. Oke, yang kita bahas hari ini adalah konsep pembatasan hak aksesnya seperti apa yang kita akan terapkan. Kemudian membatasi hak akses di menu dan membatasi hak akses data ya terhadap datanya. Update yang kemarin ya. Untuk halaman peringatan tuh yang terakhir kemarin, kita lanjut. Sudah dicoba itu dan berjalan ya? Ada kakinya, bisa jalan. Oke. Konsep pembatasan hak aksesnya seperti ini. Jadi masing-masing pengguna itu punya batasan sesuai hak. Ada operator dan ada administrator. Intinya dua itu ya levelnya. Nah, akses terhadap data ini nanti disesuaikan berdasarkan prodi. Jadi prodinya apa, nanti dia hanya mengakses sesuai dengan prodinya. Kemudian pembatasan hak akses ini juga untuk mencegah akses menuju menu tertentu yang bukan menjadi kewenangan si pengguna dengan level itu. Ya, 3 itu ya. Nah, pembatasan menu dan datanya. Untuk yang dikasih warna merah, ya, yang seperti itu, kalau admin itu berhak semuanya. Ya, jadi mulai dari halaman dashboard, prodi, waktu, tempat, dosen, mahasiswa, jadwal seminar, pengguna, profil, logout, itu administrator bisa semua mengakses dan kebuka semua di akunnya admin. Ya. Sedangkan operator hanya dapat mengakses menu tertentu, menu yang warna putih saja. Jadi operator nanti hanya bisa mengakses ya. Hanya bisa mengakses dashboard, jadwal seminar, profilnya dia, sama logout, itu aja. Si operator. Data yang ditampilkan untuk operator juga hanya untuk data prodi dari operator yang bersangkutan, sesuai dengan prodinya. Gitu. Sedangkan admin tadi bisa semuanya ya, merah putih itu bisa jalan semua di dia. Nah, terus untuk membatasi hak akses menu, ya, ini banyak caranya. Ya, pertama supaya menu itu tidak bisa diakses yaitu dengan cara tidak ditampilkan. Jadi ketika operator prodi tadi ya login dia, maka seharusnya yang merah itu nggak tampil. Jadi tampilnya itu hanya dashboard, jadwal seminar, profil sama logout, itu aja. Itu salah satu opsi ya. Nah, opsi yang kedua, menu tampil tapi disable. Jadi nggak bisa diklik. Itu pilihan yang kedua. Pilihan yang ketiga, menunya tampil bisa diklik, tapi saat diakses halamannya memunculkan pesan restricted area gitu ya, bahwa ini Anda tidak punya hak mengakses ke situ. Nah, seperti itu ya. Nanti banyak lagi tuh cara-cara yang lain ya, supaya mencegah untuk mengakses ke situ ya. Yang kita gunakan adalah pilihan yang ketiga. Saya ngambil yang simpelnya aja ya. Sebenarnya yang ideal itu, yang paling bagus itu nomor 1. Jadi kalau admin, tampil semuanya dia. Kalau dia bukan admin, yang tampil cuma yang putih saja. Yang lainnya nggak tampil. Harusnya gitu idealnya. Ya, tapi itu nanti waktu UAS kita masuk. Kalau kita bahas itu ya, orang UAS kita masuk kelas. Itu ya. Jadi saya pilih yang ketiga aja. Kita
Bisa diklik, tapi nanti ketika masuk ke halaman tersebut langsung nggak ada tampilannya, hanya di situ Anda tidak berhak gitu aja. Gitu ya. Nah, yang jadi pembeda level di sini hanya kode prodi yang ada di tabel pengguna. Kalau kita lihat di sini ya, di tabel pengguna itu pembedanya hanya di kode prodi. Jadi di sini untuk yang admin itu tandanya bintang, sedangkan yang lain itu sesuai dengan kode prodi. Itu ya bedanya. Nah, itu nanti akan jadi dasar untuk kita melakukan filter terhadap akun ya. Implementasinya, nah, contoh ya, silakan dibuka untuk akses menu nih, silakan dibuka file prodi. Nah, sebelum ke file prodi, kita coba akses dulu ya, kayak gini. Kemarin hijau itu apa? Ayo. Oke, seperti ini ya. Ini dia bisa akses semuanya. Nih, bisa kebuka prodinya, waktu bisa kebuka. Tapi kalau berdasarkan persyaratan kita tadi, harusnya ketika diklik di sini muncul pesan bahwa dia tidak berhak gitu ya. Ini sedang login dia. Oke, dibuka file prodi. Oke, seperti ini ya. Ini file prodi yang sedang kebuka. Kemudian tambahkan kode ini pada bagian atas. Atas mana, Pak? Nanti ada sambungannya ya. Perhatikan dulu di sini. Ini ada if sampai ke sini. Lalu ada else. Ya, else ini ada sambungannya nih, tutupnya. Ini kan baru beginnya. Tutupnya ada di sebelahnya. Nah, di sini. Ini tutupnya adalah di bagian bawah, di footer. Jauh sekali tuh ke bawah ya. Jadi kita ngeblok bagian yang nggak boleh diaksesnya. Gimana caranya? Oke, ke file prodi ya. Naruhnya di mana nih yang pas? Sini aja. Nih, ditaruh di sini. Di bawah menu ya. Jadi menunya nanti tetap bisa kelihatan. Jadi gini, if $session ya, kode prodi. Kenapa kamu baru juga datang? Aduh, kamu nih. Oke, turunkan kayak gini karena ada sedikit ini ya. Nih, ada ini. Ada tag HTML. Perintahnya gini. Ya, nanti akan menampilkan Anda tidak diizinkan mengakses data ini gitu ya. Saya nggak hafal nih, konten inner.
Ya, kalau hanya sampai di sini codingnya, maka nanti kalau dia bukan admin akan muncul pesan Anda tidak diizinkan mengakses halaman ini. Tapi halaman asli itu tetap bisa tampil. Ya. Karena tidak ada else-nya, maka perlu ditambahkan else-nya. Itu baru if aja, ya. Baru if, kemudian tuh sampai ke bagian n-nya di sini ya, kurung kurawal tutup, itu ditambahkan di bawahnya else, kemudian kurung buka saja. Nah, kurung buka sampai situ ya. Kurung tutupnya di bagian paling bawah. Jadi satu blok itu, halaman itu semuanya kita tutup menggunakan else. Ngomong apa kamu? Nonton aja kamu nonton. Pakai headphone tapi. Oke, sudah ya. Jadi 16, ini ada else, ada beginnya di situ, ada tanda kurung kurawal buka, tutupnya itu di bagian bawah. Ya, ditaruh di sini. Sebelum include footer. Nah, seperti ini. Jadi ada di bagian atas sama di bagian bawah gitu ya. Ini hanya tanda kurung kurawal tutup. Jadi semua tampilan halaman prodi itu adalah bagian dari else. Ini tadi ya. Nih. Yang ini posisinya sebelum include once. Nah, kalau sudah di save, silahkan di save. Kemudian karena saya tadi sudah login, maka prodi ini jadinya seperti ini kalau diakses. Ya. Kalau waktu, kita klik waktu, masih tampil waktu. Nah, tapi kalau ke prodi nggak bisa, karena kita sudah kasih proteksinya tadi ya, bahwa ini si hijau ini kode prodinya bukan tanda bintang. Nah, seperti itu. Mulai dicoba. Masih tampil, Pak. Ya, jadi ini ya. Tidak sama dengan bintang. Kalau dia tidak sama dengan bintang, maka blok yang ini yang ditampilkan, yaitu pesan Anda tidak diizinkan mengakses.
Di mana Pak ngetiknya? Bingung. Atas sana ya. Di atas sini ngetiknya. Wah, mandi saya ini. Kemarin mandi, ini mandi juga ini. Panas segini aja susah hidup. Apalagi di neraka nanti ya. Males masuk neraka. Oke, ada yang sudah berhasil? Ada? Ada. Kalau ada, silakan hal yang sama diterapkan ke halaman pukul, ke halaman tempat, ke halaman dosen, ke halaman mahasiswa. Dan pengguna. Jadi ada 5 yang dikunci, itu khusus untuk admin yang bisa, yaitu prodi ini tadi ya, halaman prodi, kemudian halaman pukul, halaman tempat, halaman dosen, mahasiswa, dan pengguna. Caranya gimana? Caranya sama gini, di copy aja seperti ini. Buka dulu ya, buka dulu filenya, saya buka nih, dosen, mahasiswa, pengguna, pukul, tempat. Nah, ini udah kebuka. Oke, baris ini tadi 7 sampai 16 ini di copy. Caranya ya. Baris 7 sampai ke 16 ini di copy. Lalu di-paste-kan di sini. Ini ya, 1. Di file tempat di bagian atas ini. Di bawahnya menu, pokoknya taruh aja di bawah menu. Terus file dosen, ditaruh aja di bawah menu itu. Include menu ya, sudah. Mahasiswa. Pengguna. Pukul. Tujuh sampai 16 kalau di saya ya. Nih dari sini sampai sini yang if else itu. Yang di copy kemudian ditempatkan di posisi yang sama dengan menu, di bawah menu. Sudah, file pukul, pengguna, mahasiswa, dosen, tempat. Nah, selanjutnya, kalau sudah ya, satu-satu lah ya. Nah, bawahnya lagi. Bawahnya dari, karena yang aslinya itu sebelumnya itu ke kanan ya nulisnya, PHP-nya itu. Ini bisa diblok dari PHP-nya 61 sampai 64 kalau di punya saya, di file prodi. Ini di copy yang PHP, kemudian ada tanda kurung kurawal tutup dan include one footers, itu di copy. Kemudian di replace yang ada ini. Nah, ini di replace saja. Yang include-nya ini, include di bawah ya. Ini di replace saja kayak gitu. Sama untuk yang lainnya.
Kayak mainan anak saya. Oke, boleh di-save ya. Dosen, mahasiswa, pengguna, pukul, tempat. Ada 5. 6 sama prodi. Oke, saya uji ya. Prodi tadi sudah, waktu sama tampilannya kayak gini, nggak berubah. Tempat, kemudian dosen, mahasiswa, jadwal seminar harus tampil. Nah, ini nanti yang kita batasi juga. Ini 4-4-nya tampil data saya. 4-4-nya. Padahal di sini ada SI, ada TI. Ada 2 SI, 2 TI. Harusnya yang sedang login ini hijau, ini prodi SI. Harusnya muncul cuman yang SI aja. Harusnya ya. Nah, itu nanti kita batasi. Kemudian di bagian bawah ini ada menu pengguna. Nah, ini juga dikunci. Pak, itu kan di codingnya tadi itu kan hanya if dan else saja. Berarti kan kodenya masih ada tuh. Kode untuk yang halaman tabelnya ya, kita uji aja, kita buka kayak gini ya, Ctrl U aja. Tampilan seperti ini untuk pengguna, apakah tampil? Ya, kalau kita lihat pengguna itu codingnya seperti ini. Nah, yang di else kan ini kan panjang dari sini ya, ada tulisan pengguna, ada tabelnya ini. Nah, di codingnya itu muncul nggak pada saat diakses seperti ini? Nah, lihat ya. Ini hasil jadi setelah dijalankan. Nah, kita lihat di sini. Ada nggak? Ini menu ada ya. Menu ada. Kemudian ini bagian atas. Nah, nggak ada ya. Nggak muncul dia. Hanya ada tulisan ini aja. Artinya, dari coding ini semua, seperti ini ya. Pada saat kode prodinya itu tidak sama dengan bintang, pada saat prodi tidak sama dengan bintang, maka yang tampil baris 9 sampai baris 13. Ya, sedangkan baris 18 sampai baris 62 itu tidak akan ditampilkan, tidak akan dieksekusi. Maka kalau kita lihat di sini aman, dia nggak ada. Nah, habis konten, habis menu di atas langsung isinya yang ini aja. Langsung ke footer, jadi aman, nggak kelihatan ya. Ini tadi ya, pukul, tempat, dosen, mahasiswa, pengguna. Ada pertanyaan? Bisa ya? Pokoknya merah tuh semua. 6 halaman ini merah. Cek dulu ah.
Oke, selanjutnya membatasi hak akses data. Kalau tadi menunya, sekarang data. Jadi administrator dapat melihat dan mengolah semua data. Oh, tadi belum dites ya. Saya uji coba dulu. Ini baru hijau nih. Kalau merah gimana? Merah kemarin apa ya? Nggak boleh tahu. Harus berlaku hal yang sama dengan hijau tadi ya. Prodi nggak bisa diakses. Oke ya, waktu, tempat, dosen, mahasiswa, jadwal seminar bisa, pengguna nggak bisa. Oke ya, sudah. Profil bisa. Kemudian saya log out. Dites lagi admin. Adminnya. Admin harus bisa semuanya. Nah, prodi harus bisa. Kalau ternyata diklik merah juga, nah ada yang salah tuh codingnya. Harus bisa. Nah, seperti ini bisa tampil. Dosen dia bisa akses. Semuanya bisa diakses. Mahasiswa bisa diakses ya. Oke. Admin dapat melihat dan mengolah semua data. Ini untuk akses data. Operator hanya dapat melihat dan mengolah data terbatas pada prodinya saja. Ini yang mau kita buat rule-nya. Lanjut ya. Nah, silakan dibuka dulu file seminar. PHP. File seminar. Di seminar, data di saya itu ada SI2, kemudian TI2. Admin harus bisa melihat semuanya, jadi ada empat-empatnya harus tampil di admin. Di TI tampilnya hanya 2, punya TI saja. Di SI hanya tampil 2, punya SI saja. Harus begitu. Nah, bawa ke sini kursornya ke baris 41. Ya, seperti ini ya. Kode tambahan yang warna kuning itu ditaruh di atasnya, di atas 41, di atas objek seminar ini ya, di atas ini nih, baris 41. Isinya ini. Nah, ini isinya. Ini per baris ya. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 baris. Di atas dari OB seminar, new DML. Apa bedanya Pak di dalam if sama di dalam else? Itu sama aja, kode prodi isinya. Nah, kelihatan bedanya ya.
ada di operator sini. Ini tidak sama dengan, nah, yang ini sama dengan. Di situ aja letak bedanya. Kenapa kayak gitu? Ya, ketika where-nya itu kita syaratkan nanti kode prodinya tidak sama dengan bintang, ya, di situ ada tidak sama dengan, di sini dulu. If kode prodinya yang ada di session sama persis dengan bintang, maka pada saat mencari data, ya, itu yang tidak sama dengan kode prodi yang sedang jalan, sedang ada dalam session gitu. Misalnya ya, pada saat si user ini kodenya 57201, maka di sini 57201 apakah sama dengan bintang? Jawabannya tidak. Kalau dia tidak, dia ke else. Ya, kayak gitu. Kalau tidak sama dengan bintang, dia akan ke else. Berarti nanti kode prodi di perintah SQL-nya sama dengan 57201. Tapi kalau dia bintang apakah sama dengan bintang? Jawabannya iya. Kalau iya, maka di where yang pertama, ya. Maka kode prodinya ditampilkan kode prodi yang tidak sama dengan bintang. Nah, di tabel seminar itu tidak ada kode prodi yang bintang. Adanya hanya 55201 dan 57201. Artinya apa? Semua data akan diambil. Karena dia bukan bintang, kayak gitu ya. Oke, tambahannya baris 41 sampai dengan baris 47. Selanjutnya, ini tadi di atas dari OB start new DML. Selanjutnya, pemanggilan method signing itu ditambah where-nya. Nah, tambahkan method where pada method signing, ini tambahannya. Ya, ini ya yang dimerahin ya. Ini tambahannya. Oke, kalau kita lihat di sini, ini ada select, kemudian from. Nah, sebelum order ini tambahannya. Di sini ditambahkan where dalam kurung dollar where. Kita ngikutin variabel yang ada di atas ini. Nah, di sini ya. Ini where yang digunakannya ada dua macam, ada yang tidak sama dengan, ada yang sama dengan. Nanti tergantung kode prodinya, ini tambahan yang saya blok. Oke, kalau sudah silahkan di logout. Kemudian login salah satu operator.
Login salah satu operator, kemudian dibuka seminar, itu dilihat tampilannya, datanya ada berapa jumlahnya. Harusnya data yang muncul sesuai dengan prodi dari operator. Saya tes ya. Ini tadi admin, saya keluar dulu, logout. Kalau admin pasti bisa baca semuanya. Hijau. Oke, ini hijau ini adalah prodi SI. Kalau diklik jadwal seminar, yang muncul hanya 2 saja. Hanya yang prodi SI saja. Pertanyaannya, apakah sama seperti itu? Atau tampil semua masih? Saya logout ya, ganti dengan merah. Merah. Oke, ke jadwal seminar. Harusnya yang tampil hanya prodi TI saja. Nah, seperti ini. Teknik informatika, dua-duanya. Yang SI nggak tampil di sini. Kalau admin tampil semua. Ya, jangan bingung kayak gini, Pak, kok yang dua hilang, Pak? Aduh, error, Pak. Atau terhapus? Bukan terhapus, memang nggak ditampilin. Admin ya. Jadwal seminar, admin, 4-4-nya harus tampil. 1, 2, 3, 4. Karena di admin boleh lihat semuanya. Nah, kemudian. Oke ya, ini untuk tambah data. Role berikutnya. Untuk tambah data seperti ini, pilihan dosen itu bebas, karena dosen nggak ada prodinya. Ya, ini bebas, harus tampil semua. Tetapi untuk mahasiswa, seperti ini campur semuanya. Mahasiswa ini prodinya ada TI, ada SI. Ya. Kemudian, kalau dia admin, boleh seperti ini. Memang harus begini, tampil semua. Tapi ketika yang login itu adalah operator SI, maka mahasiswa yang tampil di situ hanya mahasiswa SI. Begitu juga dengan yang TI, gitu ya. Ini untuk tambah data, sama dengan edit datanya. Jadi pada saat mengedit data si mahasiswa juga harus jangan tampil nanti prodi selain punya dia, gitu ya. Nah, itu role yang akan kita bahas berikutnya ya, seperti ini. Yang tadi beres, berhasil seminar? Sesuai prodi? Oke. Ada yang di situ prodinya tata boga? Kalau ditambahin bisa ya. Belum dibikin. Nah, sama nih, file seminar edit dan seminar add. Ini codingnya sama dengan yang tadi. Masih di copy nggak tadi? Masih ya? Masih dalam keadaan di copy? Di Ctrl C? Masih? Sama ini. Copy yang tadi aja. Codingnya sama persis. Nih. Sampai ke sini nih sama persis. Ditaruh di atas OBJ new DML. Saya buka dulu seminar add. Seminar add dulu ya.
Nih. Oke, seminar add, tarik ke bawah ya. Nah, di sini. Ditaruh di atas sini. Salah. Ini tadi ya. Nah, seperti itu. Sama ini. Seminar edit juga sama ya. Buka juga seminar editnya biar sekalian. Seminar edit itu dicari ke bagian bawah yang buat nampilin data. Nah, ini dia. Nah, ini ditaruh aja di atas dari OBJ new DML-nya. Dipastikan aja di situ, disimpan ya. Jadi berlaku untuk seminar, seminar add, seminar edit. Nah, selanjutnya sama dengan yang tadi, ambil dari seminar aja, yang ini tadi where. Nah, yang where ini untuk method signing di copy. Nih ya, sama nih, tambahannya ini juga where lah pokoknya. Nah, naruhnya di from, setelah from sini. Where, kemudian order, lalu di edit juga sama, di method chaining, select from where, kemudian order, baru get. Tes ya. Oke, ini tadi admin. Kalau admin dia bisa semua. Sekarang saya ganti menjadi hijau. Kok nggak bisa? Oh, salah pencet tadi. Jadwal seminar ini untuk akun hijau ya. Tadi ini sudah oke ya, yang di sini datanya SI sendiri sudah, yang lain nggak masuk. Terus kalau dia nambah data, lambat nih loadingnya punya saya ini. Nah, seperti ini ya. Saya pilih mahasiswa. Nah, tinggal sedikit. Kalau tadi banyak, sekarang tinggal sedikit. Ini sudah mahasiswa SI saja. Kayak gitu ya. Sekarang yang editnya gimana? Ini ada Ananjaya, ada Jaya Wisesa, Joloseno, Wagra, Diagra. Untuk SI. Nah, sekarang edit. Seperti ini ya, misalnya yang satu ini diedit. Kemarin kita sudah bahas itu yang tampilannya harus muncul sesuai data asal dulu ketika kita mengedit. Sudah kepilih duluan gitu ya. Nah, seperti itu. Ini mahasiswa.
Kalau diklik hanya 4 aja. Ini yang khusus prodinya punya SI. Nah, seperti itu. Saya coba yang TI. Merah. Saya ke editnya dulu. Ini sudah TI yang muncul datanya. Ini mahasiswanya hanya ada 4, yang itu adalah mahasiswa TI semuanya. Ada pertanyaan? Ada yang masih gagal?
Oke ya, habis. Wah, ini balas yang kemarin. Kemarin saya lihat durasinya hampir 2 jam. Hari ini nggak sampai. Alhamdulillah ya. Habis, sudah mau lagi. Masih ada minggu depan ya. Hah? Masa? Belum ya. Minggu depan itu bagiannya adalah untuk front end ya. Nah, maunya sih seperti itu. Ya, ini contoh satu ya. Maunya ya, tapi ini kita nggak bisa praktekkan secara langsung karena ini ada pakai CSS segala macam. CSS-nya ini custom, jadi kalau kita ngikutin itu mungkin perlu waktu. Kalau dari pagi, misalnya jam 8, itu mungkin selesainya jam 2. Baru sampai tampilan gini doang, belum ada yang lain-lainnya ya. Ya, jadi nanti saya share saja bagian tertentunya yang saya tutup, yang itu yang kita praktekkan. Jadi CSS-nya saya kasih, sudah ada di situ gitu ya. Nanti saya include-kan di file yang ini. Ya, nanti sambil kita perbaiki lagi, karena seperti ini kalau kita perhatikan di sini ada ruang di bawah ini ya. Di ruang di bawah ini harusnya nggak ada. Harusnya bagaimana caranya itu proporsional gitu. Terus ini nanti yang bagian ini ya, bagian seminar sampai ke bawah ini dijadikan sebagai slider. Slidernya di pertemuan berikutnya itu ya. Nah, kita memasukkan datanya dulu ke sini. Jadi kira-kira seperti ini. Scan detik nanti di slide. Scan detik slide sendiri dia gitu. Berapa banyak data yang ada di situ ya, scan itu akan diulang-ulang. Nah, kayak gitu maunya. Jadi ketika harusnya ya, ini ditaruh di depan sana. Boleh nih diangkat jadi project nanti ya. Mudah-mudahan bisa jadi ya. Tapi sekalian sama alatnya. Raspberry Pi-nya. Biar kita pasang. Saya sudah nyiapin di situ ada ini. Bracket sama kabel listrik sudah siap. Maunya saya pasang di situ. Harusnya kita kayak di apa itu? Kayak di swalayan itu. Di belakang kasir ada ya. Yang toko warna merah, kuning sama biru. Kan di belakangnya ada 3 layar. Nah, gitu. Yang dipakai dalam model seperti ini. Oke ya. Nah, baru ke sini kita ya. Sudah tidak ada pertanyaan kan? Bagus. Ya, terima kasih atas perhatian Anda semuanya. Mohon maaf kalau ada kesalahan dan kekurangan. Sampai ketemu di pertemuan selanjutnya. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Laporan jangan lupa. Sudah buka link praktikum ya.